presiden kita itu, kalau bahasa saya bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu. Tetapi kalau kita mau kembali ke substansi, bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten, Pak. Inkompetensi yang laten. Nah, sayangnya inkompetensi laten ini tidak dipahami oleh presiden. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang di sekitar presiden itu cukup berani untuk mengatakan itu ke presiden. Nah, suasana itu kemudian sampai puncak pada ketika ada seorang anak di NTT yang memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya setelah gagal membeli pena dan buku yang seharga 10.000. Sementara ironinya di saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan 1,2 triliun untuk MBG, 16,7 triliun untuk BOP, World of Peace, yang kontroversial dan kita nggak percaya bahwa itu akan mampu memerdekakan Palestina. MBG kok dikatakan sarang koruptor, itu yang mengatakan itu mesti orang-orang pinter yang nggak bisa nyiptakan lapangan kerja. MBG itu makan bergizi gratis, bukan sarang koruptor. Lawang MBG itu ya dapurnya itu yang punya itu polisi, TNI, terus DPR. Mereka itu punya ribuan SPPG, bahkan Ormas juga punya ribuan SPPG. Kok dikatakan sarang koruptor? Mereka itu amanah loh ya. Pak Prabowo juga mengatakan MBG kita itu lebih baik daripada yang dilaksanakan di Jepang dan juga di Eropa. Bahkan Amerika itu menyelidiki MBG yang dilaksanakan di Indonesia. Dan sekarang ini lagi marak ya foto MBG yang dilaksanakan di bulan puasa. Nah, di bulan puasa aja dikasih MBG ya, biar anak-anak itu senang, biar anak-anak itu tidak terputus gizinya, kok malah dikritik, kok malah diupload di media sosial. Itu gimana ini? Ibu-ibu itu gimana? Jadi ya kita harus positive thinking ya dengan programnya Pak Prabowo gitu. Jadi mungkin saja ini efisiensi di bulan puasa ini ya menunya ya biasa-biasa saja. Nanti kalau setelah bulan puasa nanti menunya bisa lebih baik gitu. Jadi dikatakan juga oleh Kepala BGN itu mengatakan setiap anak itu akan mendapatkan lele itu besarnya segini ya, segini. 1 ekor lele setiap anak itu lebih baik daripada waktu Prabowo pendidikan militer zaman dahulu gitu. Dan juga setiap dapur SPPG itu akan menyembelih 1 ekor sapi itu. Bayangkan SPPG di seluruh Indonesia menyembelih 1 ekor sapi gitu. Maka kebutuhan gizi anak itu pasti akan tercukupi. Lah kalau dikatakan korupsi itu gimana ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Korupsinya itu di mana gitu loh. Buktinya ada enggak? Dibongkar semua duit MBG 335 triliun itu. Ternyata kita ini satu keluarga per bulan dapat 5,2. Tonton videonya ya. MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat. MBG ini hanya program populis berkedok politik yang sebetulnya hanya kemudian dibagi untuk kelompok penguasa. Dan ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu indivisibility of human rights. Artinya tidak boleh ada hak lain yang dikurangi oleh salah satu hak asasi manusia lainnya. Kemudian dalam permohonan ini juga kami tidak luput menyampaikan kepada hakim konstitusi untuk dapat memutus perkara ini dengan waktu yang cukup singkat atau segera, karena ada dimensi time sensitivity, yaitu karena UU APBN hanya akan berlangsung 1 tahun. Ngeri guys. Widih. Bapak lihat dong, orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang susah, orang-orang miskin yang menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bukan dibantu negara. Mereka jual pedagang asongan, pedagang kaki lima, semua itu siapa yang bantu? Nggak ada, Pak. Jadi ini gini loh,
harus ditekankan betul, eksekutif itu adalah pelayan rakyat, Pak. Jadi sekali lagi, kita ini pelayan rakyat, DPR pelayan rakyat, pemerintah pelayan rakyat. Jadi karena itu uang yang dipakai dari pajak mereka itu, yang dikutip oleh negara, dari berbagai sumber yang memang diwajibkan pajak.